Tidurlah di gudang sampai kau bersujud padaku! Pergi tidur di gudang sampai kau bersujud meminta maaf di kakiku. Bentak suamiku dengan angkuh saat dia ketahuan selingkuh. Bahkan dia menyuruhku untuk memindahkan sertifikat rumah atas namanya. Aku hanya menjawab, baiklah. Lalu pergi ke gudang. Besok paginya saat terbangun, suamiku kaget melihat seluruh rumah sudah kosong dan dia teriak histeris hampir pingsan saat menemukan selembar kertas di atas meja karena. Sebelum lanjutin ceritanya yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat Embok Maeni bercerita berasal dari daerah mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe ya. Dukungan kalian semangatku untuk mengembangkan channel ini dan menghadirkan cerita yang lebih mengharukan. Ayo sobat semua simak ceritanya ya. Yuk kita mulai ceritanya. Malam itu, udara terasa sangat dingin menyusup lewat celah ventilasi rumah mewah yang berdiri megah di kawasan elit. Sinta duduk dalam diam di atas kursi panjang ruang tamu. Wanita berhijab itu melipat tangannya di pangkuan. Tatapannya lurus ke arah pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir tebal. Suasana rumah begitu sepi. Hanya terdengar suara detak jarum jam dinding yang seolah menghitung mundur sebuah kejadian besar. Sinta sudah menunggu berjam-jam di sana dengan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada gurat kesedihan di wajahnya. Tidak ada setetes air mata pun yang menggenang di pelupuk matanya. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk melihat seberapa jauh kebusukan manusia bisa terlihat di depan matanya sendiri. Suara mesin mobil terdengar memasuki halaman depan. Sorot lampu kendaraan menembus kaca jendela ruang tamu. Sinta menarik napas panjang lalu menghembuskannya perlahan. Terdengar suara langkah kaki dua orang mendekati pintu utama. Terdengar pula suara tawa yang begitu akrab di telinga Sinta. Tawa suaminya sendiri yang berpadu dengan tawa manja seorang wanita. Pintu terbuka lebar. Vicky melangkah masuk dengan langkah gontai, namun penuh percaya diri, menggandeng tangan Dinda. Mereka berdua terkejut sesaat melihat Sinta yang duduk menanti di ruang tamu. Namun, keterkejutan itu segera menguap digantikan oleh senyum meremehkan dari bibir Vicky. Vicky melepaskan genggaman tangannya dari Dinda lalu berjalan mendekati Sinta dengan dada dibusungkan. Dinda mengikuti dari belakang dengan tatapan penuh kemenangan. Vicky berkacak pinggang di hadapan Sinta. Pria itu menatap istrinya dari atas sampai bawah dengan tatapan jijik dan penuh kebencian. Tanpa basa-basi atau rasa bersalah sedikit pun setelah tertangkap basah membawa wanita lain ke dalam rumah pernikahan mereka. Vicky langsung meninggikan suaranya. Ia membentak Sinta dengan suara yang menggema ke seluruh sudut ruangan. Vicky mengatakan bahwa ia sudah muak melihat wajah Sinta setiap hari. Ia menyebut Sinta sebagai istri yang tidak berguna, beban hidup, dan wanita membosankan yang tidak tahu cara menyenangkan suami. Sinta tetap diam. Ia mendengarkan setiap cacian itu dengan telinga terbuka, merekam setiap kata kotor yang keluar dari mulut pria yang dulu bersumpah di hadapan agama untuk melindunginya. Dinda yang berdiri di belakang Vicky tertawa pelan. Sesekali mengelus lengan Vicky seolah memberikan dukungan atas tindakan kejam tersebut. Vicky semakin merasa di atas angin. Kesombongannya memuncak. Ia berjalan menuju meja buffet, mengambil sebuah map berisi tumpukan kertas tebal, lalu melemparkannya tepat ke atas meja di hadapan Sinta. Kertas-kertas itu berhamburan sebagian. Dengan suara lantang dan penuh perintah, Vicky menunjuk tumpukan kertas tersebut. Ia memberitahu Sinta bahwa itu adalah surat pemindahan nama bukti kepemilikan rumah. Vicky memaksa Sinta untuk segera menandatangani dokumen tersebut malam itu juga. Vicky berteriak bahwa rumah ini adalah hasil jerih payahnya. Meskipun kenyataannya sangat jauh dari itu, Vicky menegaskan bahwa setelah Sinta menandatangani surat itu, Sinta tidak memiliki hak apapun lagi di rumah tersebut. Lebih kejam lagi, Vicky menunjuk ke arah lorong gelap yang menuju ke bagian belakang rumah. Ia memerintahkan Sinta untuk pergi dari ruang tamu, membawa tubuhnya ke gudang belakang dan tidur di sana. Vicky membentak dengan kalimat ancaman, menyuruh Sinta mendekam di gudang kotor itu sampai Sinta mau merangkak dan bersujud meminta maaf di bawah kakinya. Dinda semakin melebarkan senyumnya. Ia melipat tangan di dada, menunggu Sinta menangis histeris atau memohon ampun seperti adegan drama yang sering ia tonton. Namun, reaksi Sinta sungguh di luar dugaan mereka berdua. Sinta tidak beranjak dari ketenangannya. Ia perlahan mengambil pena yang tergeletak di samping map. Tatapannya sangat tajam saat menatap mata Vicky sebentar. Seolah bisa menembus tengkorak pria itu. Tanpa membaca satu huruf pun dari dokumen yang disodorkan Vicky. Tanpa bertanya dan tanpa perlawanan yang berarti. Sinta membubuhkan tanda tangannya di atas materai dan di setiap lembar yang membutuhkan persetujuan. Setelah selesai, Sinta meletakkan pena itu kembali dengan suara ketukan halus di atas meja kaca. Ia berdiri perlahan, merapikan letak pakaiannya, lalu menatap Vicky dan Dinda bergantian. Dengan suara yang sangat datar, sedingin balok es, Sinta hanya mengucapkan satu kata singkat. Baiklah, hanya itu yang keluar dari bibirnya. Tidak ada nada gemetar, tidak ada amarah yang meledak. Sinta kemudian membalikkan badan, melangkah dengan pasti menyusuri lorong menuju gudang yang terletak di bagian paling belakang rumah tersebut. Di belakangnya, Vicky dan Dinda tertawa terbahak-bahak.
Mereka menganggap Sinta adalah wanita bodoh yang terlalu lemah dan takut kehilangan tempat bernaung sehingga rela diperlakukan seperti binatang peliharaan. Vicky merangkul Dinda kembali, merasa telah memenangkan pertarungan tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. Lalu mereka berdua berjalan menuju kamar utama. Sementara itu, Sinta terus melangkah menyusuri lorong. Ia membuka pintu gudang yang berderit pelan. Gudang itu selama ini dikenal sebagai tempat menyimpan barang-barang bekas yang tidak terpakai dan selalu terkunci rapat. Sinta masuk ke dalam dan menutup pintu rapat-rapat, menguncinya dari dalam. Saat pintu tertutup, suasana yang mencekam seketika berubah. Kegelapan gudang hanyalah ilusi dari luar. Di dalam, lampu penerangan yang cukup terang menyala. Tempat itu sama sekali bukan ruangan kotor yang penuh debu dan sarang laba-laba seperti yang dibayangkan Vicky. Gudang itu telah diubah fungsinya sejak beberapa hari yang lalu. Di sudut ruangan terdapat sebuah meja kerja bersih yang di atasnya menyala sebuah komputer jinjing canggih dengan berbagai grafik dan data perusahaan yang terpampang di layarnya. Beberapa kabel terhubung ke perangkat komunikasi. Lebih mengejutkan lagi, di pintu belakang gudang yang terhubung langsung ke jalan gang belakang rumah berdiri 4 orang pria bertubuh tegap dengan seragam serba hitam. Mereka adalah petugas dari jasa angkut barang profesional yang sudah siaga penuh menunggu perintah. Mereka berdiri dalam diam menghormati Sinta saat wanita itu berjalan mendekati meja kerja. Sinta duduk di kursi kerjanya di dalam gudang itu. Ia menghela napas lega, membuang semua ketegangan yang ia tahan sejak tadi di ruang tamu. Sebenarnya Sinta sudah mengetahui perselingkuhan Vicky dan Dinda sejak 6 bulan yang lalu. Ia telah menyewa penyelidik rahasia, mengumpulkan semua bukti aliran dana perusahaan yang digelapkan Vicky untuk membiayai gaya hidup mewah Dinda serta merekam semua pertemuan rahasia mereka. Sinta bukanlah istri lemah yang tidak tahu apa-apa. Ia membiarkan Vicky merasa menang agar pria itu lengah dan melakukan kesalahan fatal seperti yang baru saja terjadi di ruang tamu. Dokumen yang disodorkan Vicky tanpa sadar adalah tiket menuju kehancuran pria itu sendiri. Sinta mengambil telepon genggamnya yang berada di atas meja. Ia menekan satu nomor yang langsung terhubung dengan kepala tim petugas angkut barang yang berdiri di ruangan yang sama, sekaligus memberi tanda kepada puluhan pekerja lain yang sudah bersiaga di luar pagar belakang. Sinta menatap layar komputer jinjingnya yang menampilkan rekaman dari berbagai sudut rumah melalui kamera pengawas tersembunyi yang ia pasang sendiri. Ia melihat Vicky dan Dinda sudah masuk ke kamar utama dan mematikan lampu. Waktu untuk membalas perbuatan suaminya telah tiba. Dengan suara yang sangat tegas dan penuh kendali, Sinta memberikan perintah mutlak kepada para petugas tersebut. Ia memerintahkan mereka untuk memulai tugas besar malam itu juga. Sinta meminta mereka bekerja tanpa suara, memindahkan segala sesuatu yang ada di dalam rumah raksasa itu ke dalam truk-truk besar yang sudah menunggu di jalan belakang, dan memastikan seluruh bangunan kosong melompong tanpa sisa sebelum matahari terbit di ufuk timur. Petugas itu mengangguk patuh dan segera bergerak cepat melaksanakan perintah sang majikan sejati. Cahaya matahari pagi mulai menembus masuk melalui kaca jendela kamar utama yang luas. Vicky menggeliat di atas tempat tidur. Matanya masih setengah terpejam. Namun ia merasakan ketidaknyamanan yang aneh. Udara di dalam kamar terasa sangat dingin. Bukan dingin yang sejuk dan nyaman, melainkan dingin yang kaku dan menusuk tulang. Ia meraba sekitarnya dengan tangan setengah sadar, mencari kehangatan mesin pendingin ruangan, namun tidak terdengar suara dengung mesin sama sekali. Vicky membuka matanya perlahan, mencoba menyesuaikan pandangan dengan cahaya pagi. Hal pertama yang ia sadari adalah langit-langit kamar yang terasa berbeda. Gema napasnya sendiri memantul ke dinding dengan suara yang asing. Ia menoleh ke samping. Dinda masih tertidur pulas dengan selimut tebal menutupi tubuhnya. Tidak menyadari keanehan yang terjadi, Vicky bangun dan duduk di tepi tempat tidur. Ia menguk matanya, merasa ada yang salah dengan sekelilingnya. Ia bangkit berdiri dan berjalan menuju pintu kamar. Saat ia membuka pintu dan melangkah keluar menuju ruang keluarga di lantai 2, jantungnya seakan berhenti berdetak-detik itu juga. Kakinya terpaku di atas lantai. Matanya terbelalak lebar, napasnya tertahan di tenggorokan. Ia mencoba mengedipkan mata berkali-kali. Berharap ini hanyalah mimpi buruk akibat kelelahan bekerja. Namun, pemandangan di hadapannya terlalu nyata untuk sebuah mimpi. Rumah raksasa 2 lantai yang selalu ia banggakan itu benar-benar kosong melompong. Tidak ada satupun perabotan yang tersisa. Televisi layar datar raksasa yang menempel di dinding ruang keluarga telah lenyap, menyisakan lubang bekas baut di tembok. Kursi panjang mewah berlapis kulit impor tempat ia sering bersantai sudah hilang tanpa jejak. Vicky berlari menuruni tangga dengan napas memburu dan langkah panik. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Sesampainya di lantai bawah, pemandangan yang sama mengerikannya menyambut pandangannya. Ruang tamu tempat ia membentak Sinta semalam hanya berupa ruangan luas kosong dengan lantai keramik yang memantulkan bayangan tubuhnya sendiri. Tidak ada buffet, tidak ada hiasan dinding, bahkan kain penutup jendela pun raib tiada bersisa. Vicky berlari ke arah dapur. Kosong. Lemari es berukuran besar, kompor tanam,
meja makan panjang beserta kursi-kursinya. Semua lenyap seolah ditelan bumi dalam satu malam. Rumah itu terasa seperti cangkang raksasa yang mati. Gema langkah kaki Vicky terdengar menakutkan, memantul-mantul di dinding kosong. Pikirannya buntu. Bagaimana mungkin sebuah rumah sebesar ini bisa dikosongkan secara keseluruhan tanpa menimbulkan suara sedikit pun yang bisa membangunkannya? Vicky mencengkeram kepalanya sendiri, merasa hampir gila. Ia mondar-mandir di tengah ruang tamu, mengumpat kasar, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal atas kejadian mustahil di depan matanya. Saat ia berputar-putar dalam kebingungan dan kepanikan yang luar biasa, pandangannya tertuju pada satu-satunya benda yang ada di tengah ruang tamu yang maha luas itu. Sebuah meja lipat usang berbahan besi yang sudah berkarat berdiri di sana sendirian. Di atas meja butu tersebut terdapat selembar kertas putih yang ditindih dengan sebuah batu kecil agar tidak tertiup angin. Vicky berjalan mendekati meja itu dengan langkah gemetar. Tangannya terulur mengambil kertas tersebut. Ia mengangkat batu kecil itu lalu meraih kertasnya. Kertas itu merupakan dokumen resmi yang memiliki kop surat dari sebuah lembaga keuangan berskala besar. Mata Vicky membaca tulisan tebal yang tercetak di bagian paling atas kertas tersebut. Tulisan itu berbunyi surat pemberitahuan penyitaan barang. Jantung Vicky berdegup semakin kencang, memukul-mukul rongga dadanya seakan ingin melompat keluar. Ia membaca kalimat demi kalimat yang tertulis di bawahnya. Surat itu menerangkan bahwa rumah beserta seluruh isinya secara resmi telah disita oleh pihak pemberi pinjaman karena kegagalan pembayaran utang jatuh tempo. Di paragraf selanjutnya tertulis penjelasan yang membuat lutut Vicky lemas tak bertenaga. Kertas yang ditandatangani Sinta semalam sama sekali bukan surat pemindahan nama bukti kepemilikan rumah seperti yang ia yakini dengan sombongnya. Dokumen semalam adalah persetujuan pelepasan hak mutlak atas sebuah perusahaan fiktif yang diam-diam didirikan menggunakan nama Vicky, di mana seluruh utang bernilai miliaran rupiah dari perusahaan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Vicky secara pribadi dengan jaminan rumah mewah ini. Vicky menahan napas. Pikirannya melayang pada kejadian semalam. Sinta tidak membaca dokumen itu. Sinta hanya menandatanganinya. Vicky sadar karena kesombongannya yang menggebu-gebu untuk mengusir Sinta dan memamerkan kekuasaannya di depan Dinda. Ia sendiri tidak membaca isi dokumen yang ia bawa dari laci meja kerjanya. Sinta entah bagaimana caranya telah menukar isi map tersebut sebelum Vicky mengambilnya semalam. Sinta telah merencanakan ini dengan sangat teliti, menjebaknya masuk ke dalam jurang utang tanpa dasar berbekal kebodohan dan kesombongan suaminya sendiri. Sinta mengumpankan kertas itu dan Vicky memakannya mentah-mentah. Dada terasa sesak. Ia hampir pingsan membayangkan angka utang miliaran rupiah yang kini menjadi tanggung jawab mutlak di pundaknya. Ia tidak punya uang sebanyak itu. Apalagi seluruh tabungannya selama ini sudah ia habiskan untuk menyenangkan Dinda dan membangun citra palsu di luar rumah. Vicky menjatuhkan kertas itu ke lantai. Tangannya menarik-narik rambutnya sendiri dengan penuh rasa frustrasi. Ia berteriak histeris, memanggil nama Sinta dengan amarah yang bercampur dengan ketakutan yang teramat sangat. Suaranya menggema ke seluruh rumah kosong, namun tidak ada jawaban dari arah gudang belakang. Gudang itu sudah terbuka lebar dan kosong sama seperti ruangan lainnya. Sinta sudah pergi meninggalkannya menuju kehancuran. Belum sempat Vicky mencerna sepenuhnya bencana kehancuran yang menimpanya pagi itu. Keheningan rumah tiba-tiba dipecahkan oleh suara bising dari luar. Terdengar suara deru mesin dari beberapa mobil berbodi besar yang dipacu dengan kecepatan tinggi disusul oleh deceit rem yang sangat kasar saat ban-ban mobil tersebut bergesekan dengan aspal jalan halaman depan. Suara pintu-pintu mobil yang dibanting bersahutan menciptakan suasana genting. Vicky terkesiap. Ia berlari ke arah jendela depan yang sudah tidak memiliki penutup. Dari balik kaca jendela, ia melihat belasan pria berwajah garang dengan pakaian serba gelap turun dari mobil-mobil tersebut. Beberapa dari mereka memegang tongkat besi panjang dan alat pemukul lainnya. Mereka adalah kelompok preman penagih utang paling kejam yang disewa oleh lembaga keuangan tersebut. Pintu utama rumah digedor dengan sangat keras dari luar. Gedoran itu tidak menggunakan tangan, melainkan menggunakan ujung sepatu bot tebal dan hantaman tongkat besi. Vicky mundur beberapa langkah. Tubuhnya bergetar hebat ketakutan. Suara teriakan kasar dari luar menuntut Vicky untuk segera membuka pintu dan menyerahkan diri. FCKY tahu ia tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk melawan mereka. Di lantai atas, Dinda akhirnya terbangun karena suara keributan yang memekakkan telinga itu. Dinda keluar dari kamar, melihat ke bawah dari batas tangga dan langsung menjerit ketakutan melihat rumah yang kosong serta mendengar ancaman dari para penagih utang yang sedang berusaha merubuhkan pintu depan. Pintu utama mulai retak dan engselnya terlepas perlahan akibat hantaman benda tumpul yang bertubi-tubi. Menyisakan hitungan detik sebelum Vicky benar-benar berhadapan dengan neraka yang diciptakannya sendiri. Pintu utama yang terbuat dari kayu jati tebal itu akhirnya hancur berantakan. Serpihan kayu berterbangan ke segala arah menghantam lantai keramik yang dingin. Vicky berdiri terpaku di tengah ruang tamu yang kosong.
Tubuhnya gemetar hebat melihat belasan pria berwajah beringas merangsek masuk membawa tongkat besi. Dinda yang baru saja menuruni tangga menjerit sejadi-jadinya melihat pemandangan mengerikan tersebut. Tanpa berpikir panjang tentang nasib Dinda, naluri bertahan hidup Vicky mengambil alih. Pria itu berbalik arah dan mengambil langkah ser 000U menuju pintu belakang rumah. Dinda yang melihat Vicky lari meninggalkannya segera menyusul dengan langkah gontai. Karena ia tidak memakai alas kaki, Vicky mendobrak pintu belakang. Berlari melintasi halaman yang rumputnya masih basah oleh embun pagi. Ia memanjat pagar tembok yang membatasi rumah mewahnya dengan jalanan gang sempit di bagian belakang kompleks perumahan. Dinda merengek meminta tolong untuk ditarik ke atas pagar. Vicky awalnya enggan. Namun ia sadar ia mungkin membutuhkan Dinda dan harta kekayaan wanita itu untuk bertahan hidup hari ini. Dengan kasar ia menarik lengan Dinda hingga wanita itu berhasil melewati pagar. Meninggalkan rumah yang kini telah dikuasai sepenuhnya oleh gerombolan penagih utang kejam. Mereka berdua berlari menyusuri gang-gang sempit yang berliku. Napas mereka memburu. Dada terasa sesak seakan paru-paru mereka mau pecah. Vicky hanya mengenakan pakaian tidur tipis, sementara Dinda memakai gaun malam sutra yang kini robek di bagian ujungnya karena tersangkut semak belukar. Telapak kaki mereka terluka terkena kerikil dan pecahan kaca di jalanan beraspal kasar. Namun ketakutan yang luar biasa membuat mereka tidak merasakan rasa sakit itu. Setelah berlari cukup jauh dan memastikan tidak ada yang mengejar, mereka akhirnya tiba di pinggir jalan raya besar yang mulai ramai oleh kendaraan yang berlalu lalang. Orang-orang di sekitar jalan menatap mereka dengan pandangan aneh dan penuh selidik. Vicky menutupi wajahnya dengan kedua tangan, merasa sangat malu karena harga dirinya hancur berantakan. Ia tidak pernah membayangkan akan berada di titik serendah ini, menjadi tontonan orang banyak di pinggir jalan layaknya gembel yang baru saja diusir dari tempat pembuangan. Dinda terus mengomel dan menyalahkan Vicky atas semua kejadian pagi ini. Wanita itu menuntut penjelasan mengapa rumah sebesar itu bisa disita dan dikosongkan dalam semalam. Vicky terlalu lelah dan terlalu terkejut untuk menjawab. Pikirannya masih kacau balau memikirkan tumpukan utang miliaran yang kini menjerat lehernya. Ia segera menghentikan sebuah kendaraan umum roda 4 yang melintas. Mereka berdua masuk ke dalam kendaraan tersebut. Vicky menyuruh pengemudi untuk segera melaju menuju gedung hunian mewah tempat Dinda tinggal di pusat kota. Di dalam kendaraan, ketegangan antara Vicky dan Dinda semakin memuncak. Vicky mencoba menenangkan Dinda dengan mengatakan bahwa mereka bisa tinggal di tempat Dinda untuk sementara waktu sampai ia bisa menghubungi pengacaranya dan menyelesaikan masalah ini. Dinda dengan sombongnya menyetujui, menyombongkan tentang betapa amannya tempat tinggalnya dan betapa banyak uang yang ia miliki di rekening pribadinya. Ia merasa dirinya lah sang penyelamat sekarang dan Vicky berhutang nyawa padanya. Vicky hanya mengangguk lemah, berharap banyak pada kekayaan Dinda yang selalu wanita itu pamerkan. Setibanya di pelataran gedung hunian mewah tersebut, Dinda menyuruh Vicky menunggu di luar. Sementara ia meminta petugas keamanan gedung untuk membayarkan ongkos kendaraan umum tersebut. Dinda turun dengan gaya angku seperti biasanya, namun langkahnya terhenti saat melihat suasana aneh di depan pintu kaca utama. Beberapa pria berseragam pekerja sedang sibuk mengeluarkan barang-barang mewah dari dalam gedung dan menumpuknya begitu saja di trotoar pinggir jalan. Mata Dinda terbelalak saat ia mengenali barang-barang tersebut. Itu adalah tas-tas kulit mahalnya, sepatu-sepatu hak tinggi buatan perancang busana terkenal, pakaian-pakaian mewah, hingga perhiasan-perhiasan yang dimasukkan ke dalam kotak plastik transparan. Dinda berlari menghampiri tumpukan barangnya sambil menjerit marah, memarahi para pekerja tersebut dan bertanya siapa yang berani menyentuh barang-barang miliknya. Vicky yang menyusul turun dari kendaraan umum ikut tertegun melihat kejadian itu. Ia menyuruh pengemudi menunggu dan bergegas menghampiri Dinda. Seorang pria berpakaian rapi yang merupakan kepala pengelola gedung berjalan keluar menemui Dinda. Dengan wajah datar dan nada suara yang sangat dingin, pria itu menyerahkan selembar surat resmi kepada Dinda. Ia menjelaskan bahwa pihak pengelola gedung baru saja menerima perintah langsung pagi ini untuk mengosongkan unit yang ditempati Dinda. Pria itu memaparkan fakta yang membuat lutut Dinda lemas tak bertulang. Ia mengatakan bahwa seluruh biaya sewa gedung, biaya perawatan, hingga tagihan pembelian semua barang mewah Dinda selama ini dibayar oleh seorang penyokong dana rahasia. Penyokong dana tersebut telah menghentikan semua aliran uang secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya, membatalkan semua perjanjian sewa-menyewa dan memerintahkan penyitaan atas barang-barang yang dibeli menggunakan uangnya. Dinda menjerit histeris, menyangkal semua perkataan pengelola gedung itu. Ia berteriak bahwa ia adalah anak orang kaya raya dan semua barang ini dibeli dengan uangnya sendiri. Namun, pengelola gedung itu hanya tersenyum sinis, menantang Dinda untuk menunjukkan satu saja bukti pembayaran dari rekening pribadinya yang tentu saja tidak bisa dilakukan oleh Dinda karena selama ini ia memang hanya menjadi parasit yang menumpang hidup. Vicky yang berdiri di samping Dinda merasakan bumi seakan berputar cepat. Harapan satu-satunya untuk bersembunyi dan bergantung hidup kini sirna seketika. Kebohongan Dinda tentang latar belakang keluarganya terbongkar sudah.
Wanita yang selama ini ia puja-puja dan ia anggap lebih baik dari Sinta ternyata hanyalah penipu yang hidup dari uang orang lain. Vicky memandang Dinda dengan tatapan jijik dan penuh penyesalan. Mereka berdua kini sama-sama hancur. Sama-sama kehilangan segalanya dalam waktu satu malam yang sama. Namun penderitaan mereka belum berhenti sampai di situ. Belum selesai, Dinda menangis meratapi barang-barang mewahnya yang kini dilempar ke jalanan. Suara sirene melengking memecah keramaian lalu lintas pagi. Sebuah mobil patroli polisi berwarna putih dan biru berhenti tepat di depan pelataran gedung. 2 orang petugas berseragam turun dari mobil dan berjalan dengan langkah pasti ke arah Dinda. Salah satu petugas menyebutkan nama lengkap Dinda, membacakan selembar surat perintah penangkapan dari pihak kepolisian. Dinda dituduh terlibat aktif dalam jaringan pencucian uang berskala besar yang berhubungan dengan penggelapan dana perusahaan. Dinda meronta-ronta dan menangis keras saat petugas memborgol kedua tangannya. Sementara Vicky mundur perlahan ke belakang kerumunan, menutupi wajahnya dan berlari menjauh seperti pengecut. Meninggalkan selingkuhannya yang digelandang masuk ke dalam mobil polisi menuju ruang tahanan yang dingin. Jauh dari keributan jalanan dan kepanikan yang menghancurkan hidup Vicky pagi itu, Sinta duduk dengan tenang di atas kursi tunggal berlapis beludru di dalam sebuah ruangan yang sangat mewah. Ruangan itu berada di lantai paling atas sebuah gedung pencakar langit di pusat kota, menyajikan pemandangan seluruh kota yang terbentang luas di bawah sana. Sinta menyesap kopi hitam dari cangkir porselen dengan gerakan yang sangat anggun. Pakaian tertutupnya terlihat rapi dan elegan. Jauh dari kesan ibu rumah tangga biasa yang sering dihina oleh suaminya. Di hadapannya terdapat sebuah meja kaca besar yang di atasnya terdapat layar kaca berukuran lebar. Layar itu menampilkan gambar bergerak yang sedikit berguncang. Menayangkan sudut pandang dari seseorang yang sedang berlari tak tentu arah. Gambar itu dikirim langsung dari sebuah kamera pengawas berukuran sangat kecil yang menyerupai kancing baju. Sinta telah menjahit kancing kamera itu ke kerah pakaian tidur Vicky semalam saat suaminya itu sedang sibuk memaki-makinya di ruang tamu. Kini ia bisa melihat setiap ketakutan, setiap langkah keputusasaan, dan setiap kehancuran suaminya secara langsung. Sambil menatap layar kaca tersebut, pikiran Sinta melayang kembali ke masa lalu. Mengingat bagaimana Vicky selalu merendahkannya, menganggapnya tidak memiliki kemampuan apa-apa selain memasak dan membersihkan rumah, Vicky tidak pernah tahu bahwa Sinta bukanlah wanita bodoh. Jauh sebelum mereka menikah, Sinta sudah memiliki kecerdasan tajam dalam dunia perputaran uang dan perdagangan. Saat Vicky sibuk memamerkan kekuasaannya sebagai pimpinan rendahan yang suka menindas bawahan, Sinta diam-diam memutar uang tabungannya. Ia membeli surat-surat berharga dari berbagai perusahaan yang sedang berkembang. Keuntungannya berlipat ganda dari tahun ke tahun. Ia menyembunyikan semua harta kekayaannya di balik penampilan sederhananya. Karena ia ingin melihat ketulusan Vicky, namun yang ia dapatkan hanyalah pengkhianatan dan perilaku kejam. Ketika Sinta mengetahui perselingkuhan Vicky 6 bulan lalu, Sinta tidak menangis atau meminta cerai. Sinta menggunakan seluruh kekayaannya untuk membeli kepemilikan saham terbesar dari perusahaan tempat Vicky bekerja secara rahasia. Ia sengaja memberikan posisi pimpinan tertinggi kepada Vicky melalui tangan kanannya agar Vicky merasa berkuasa. Sinta memberi pria itu sayap yang lebar hanya untuk mengguntingnya saat pria itu terbang ke titik paling tinggi agar saat jatuh, tubuh pria itu hancur berkeping-keping dan tidak bisa disatukan. Lagi di layar kaca, Sinta melihat pemandangan jalanan kota. Vicky rupanya sedang berjalan tanpa arah setelah berlari meninggalkan Dinda yang ditangkap polisi. Pria itu tampak menyedihkan. Pakaian tidurnya kotor oleh debu jalanan, telapak kakinya berdarah dan rambutnya acak-acakan. Melalui alat pendengar yang terhubung, Sinta bisa mendengar napas Vicky yang terengah-engah dan gumaman-gumaman paniknya. Vicky terus bergumam bahwa ia harus pergi ke kantor. Ia harus mengambil uang kas perusahaan. Ia harus menyelamatkan dirinya sendiri dengan menggunakan wewenangnya sebagai pimpinan perusahaan. Sinta tersenyum tipis. Sebuah senyum dingin yang sama sekali tidak mencapai matanya. Sinta tahu persis kemana langkah pria serakah itu akan bermuara. Vicky benar-benar orang yang sangat mudah ditebak. Sinta meletakkan cangkir kopinya, merapikan sedikit kerudungnya di depan cermin, lalu berjalan keluar dari ruangan pribadinya. Ia menuju sebuah ruangan luas yang sangat megah di ujung lorong lantai tersebut. Ruangan khusus yang disiapkan untuk pimpinan utama dan pemilik tertinggi perusahaan. Sinta duduk di balik meja kerja raksasa yang menghadap ke dinding kaca, memutar kursinya hingga membelakangi pintu masuk, menunggu mangsanya datang menyerahkan diri. Sementara itu, Vicky akhirnya tiba di depan gedung perkantoran tempatnya bekerja. Ia berjalan dengan langkah tergesa-gesa melewati pintu putar utama. Beberapa petugas keamanan di ruang tunggu bawah mencoba menghentikannya karena penampilannya yang seperti gelandangan. Namun, Vicky membentak mereka dengan kasar.
Ia berteriak memaki-maki para petugas keamanan itu, mengingatkan mereka bahwa ia adalah pimpinan di perusahaan ini dan ia bisa memecat siapa saja yang berani menghalangi jalannya. Ketakutan akan kehilangan pekerjaan membuat para petugas itu mundur, membiarkan Vicky masuk ke dalam lift menuju lantai Departemen Keuangan. Di dalam lift, Vicky merapikan pakaian tidurnya yang kusut, mencoba mengembalikan sisa-sisa wibawanya yang sebenarnya sudah tidak ada. Saat pintu lift terbuka, ia langsung menerobos masuk ruangan kepala bagian keuangan. Ia menggebrak meja kerja kepala keuangan tersebut, menuntut agar uang bernilai ratusan juta dikeluarkan saat itu juga secara tunai atas nama darurat perusahaan. Namun, kepala bagian keuangan itu hanya menatap Vicky dengan pandangan kasihan bercampur muak. Pria itu memberitahu Vicky bahwa seluruh akses keuangan Vicky telah dibekukan sejak dini hari tadi atas perintah langsung dari pemilik saham terbesar perusahaan. Vicky terbelalak. Amarahnya meledak. Ia tidak percaya bahwa kekuasaannya bisa dicabut begitu saja, tanpa pemberitahuan. Ia merasa dirinya adalah pilar utama perusahaan ini. Dengan wajah memerah pada menahan marah dan malu karena ditonton oleh seluruh karyawan di ruangan tersebut, Vicky memutuskan untuk pergi ke lantai paling atas. Ia berniat menerobos masuk ruangan pemilik perusahaan rahasia yang selama ini tidak pernah menampakkan diri tersebut. Vicky yakin ia bisa meyakinkan pemilik perusahaan itu untuk membatalkan pembekuan dan memberikannya uang. Atau setidaknya ia akan memeras pemilik perusahaan itu dengan ancaman akan membongkar rahasia perusahaan kepada pesaing dagang. Vicky keluar dari lift di lantai paling atas dengan langkah berdebar. Ia melewati meja sekretaris yang kosong. Lalu tanpa mengetuk, ia menendang pintu ganda ruang pimpinan utama itu hingga terbuka lebar. Ruangan itu sangat sunyi. Vicky melangkah masuk dengan dada membusung. Matanya menatap tajam ke arah kursi kulit besar bertingkat yang membelakanginya dan menghadap ke arah pemandangan kota. Vicky mulai berteriak lantang. Ia menyebutkan semua pencapaian palsunya, mengklaim bahwa perusahaan ini akan hancur tanpa campur tangannya. Ia menuntut agar hak aksesnya dikembalikan dan uang tunai segera disiapkan untuknya. Ia berbicara dengan sangat sombong seolah-olah dialah dewa yang berkuasa di tempat itu. Vicky terus meracau, menyalahkan keadaan dan menuntut keadilan. Setelah ia puas berteriak dan kehabisan napas, ruangan itu kembali hening. Tidak ada jawaban dari orang yang duduk di kursi tersebut. Vicky yang mulai merasa dipermainkan melangkah maju dengan marah, bersiap menarik kursi itu. Namun sebelum tangannya menyentuh sandaran kursi tersebut perlahan-lahan berputar kembali ke arahnya. Vicky mematung. Jantungnya seakan copot dari tempatnya. Lidahnya keluh tak bisa digerakkan. Yang duduk di kursi pimpinan tertinggi itu bukanlah pria tua kaya raya, melainkan Sinta istrinya. Duduk dengan penuh keagungan memandangnya dengan tatapan paling merendahkan yang pernah dilihat Vicky seumur hidupnya. Sinta menautkan jari jemarinya di atas meja kayu solid tersebut, menatap sosok hancur Vicky, lalu tersenyum sangat tipis. Semua kebenaran menghantam Vicky bagaikan godam besi, menghancurkan seluruh kewarasan yang tersisa di otaknya. Keheningan di dalam ruangan pimpinan utama itu terasa sangat mencekam dan menekan dada. Vicky berdiri mematung dengan mulut setengah terbuka. Tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Pandangannya kosong menatap wanita yang duduk di kursi kebesaran itu. Otaknya menolak untuk memproses kenyataan yang terpampang tepat di depan kedua matanya. Wanita yang selama ini ia hina, ia anggap lemah dan ia suruh tidur di gudang kotor. Kini duduk dengan keagungan seorang penguasa tertinggi. Sinta menatap Vicky dengan sorot mata yang tajam dan menembus jantung. Tidak ada senyum ramah yang biasa ia tunjukkan setiap kali menyambut Vicky pulang ke rumah. Wajah Sinta keras batu karang dingin dan tidak tersentuh oleh rasa kasihan sedikitpun melihat keadaan suaminya yang sangat berantakan dengan pakaian tidur kusut bersimbah keringat. Sinta memecah kesunyian dengan ketukan pelan jemarinya di atas meja kayu tebal tersebut. Ia mempersilakan Vicky untuk melanjutkan pidato kesombongannya yang terputus. Sinta menantang Vicky untuk menyebutkan satu saja hasil kerjanya yang benar-benar menguntungkan perusahaan, tanpa adanya campur tangan dari dana rahasia yang selama ini Sinta suntikan untuk menutupi semua kerugian akibat kebodohan Vicky. Vicky menelan ludah dengan susah payah.
Kakinya mulai gemetar hebat hingga ia harus berpegangan pada ujung meja tamu di dekatnya agar tidak jatuh tersungkur. Sinta lalu mengambil sebuah map tebal dari laci mejanya dan melemparkannya ke hadapan Vicky. Map itu berisi bukti-bukti nyata tentang semua kebusukan Vicky. Ada catatan aliran dana perusahaan yang dipindahkan ke rekening pribadi Dinda, bukti pemalsuan tanda tangan persetujuan proyek bodong, hingga daftar pembelian barang-barang mewah yang tidak ada sangkut pautnya dengan operasional perusahaan. Melihat semua bukti itu berserakan, pertahanan diri Vicky runtuh sepenuhnya. Kesombongannya menguap tanpa sisa. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah menjadi pimpinan yang hebat. Ia hanyalah boneka yang digerakkan oleh istrinya sendiri. Dan kini tali pengendali itu telah diputus. Vicky tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke lantai. Pria yang semalam membentak dengan congkak itu kini merangkak mendekati meja Sinta. Ia memohon ampun dengan suara serak, memutarbalikkan semua fakta demi menyelamatkan lehernya sendiri. Vicky mulai menyalahkan Dinda. Ia bersumpah bahwa Dinda adalah wanita jahat yang menggunakan ilmu hitam untuk memikatnya. Vicky berteriak meratap bahwa Dinda yang selalu memaksanya membelikan barang mahal. Dinda yang merayunya untuk menggelapkan uang perusahaan, dan ia hanyalah korban dari tipu daya wanita licik tersebut. Vicky memohon agar Sinta memberinya satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya dan berjanji akan meninggalkan Dinda selamanya. Saat Vicky sedang sibuk merendahkan dirinya dan menumpahkan semua kesalahan pada selingkuhannya, pintu ganda ruangan itu terbuka secara perlahan. Langkah kaki terdengar memasuki ruangan luas tersebut. Vicky menoleh ke belakang dan seketika wajahnya pucat pasi bagaikan mayat. Dinda berdiri di ambang pintu dengan penampilan yang tak kalah berantakan. Ia didampingi oleh seorang pria berjas rapi yang merupakan orang kepercayaan Sinta. Sinta sengaja menggunakan pengaruhnya untuk memberikan penangguhan penahanan sementara bagi Dinda agar wanita itu bisa dihadirkan tepat di saat Vicky sedang mengkhianatinya. Dinda mendengar setiap kata hinaan dan tuduhan yang baru saja dilontarkan Vicky dari bibirnya sendiri. Kemarahan meledak di wajah Dinda. Ia berjalan cepat menghampiri Vicky dan langsung meludah tepat di wajah pria itu. Pertengkaran hebat pun terjadi di antara dua pengkhianat tersebut. Mereka saling tunjuk dan saling memaki, membongkar rahasia kotor satu sama lain tanpa rasa malu. Sinta menonton pertunjukan itu dengan tenang, merasa sangat puas melihat dua benalu yang menghancurkan rumah tangganya kini saling menggigit dan menghancurkan satu sama lain. Setelah beberapa saat membiarkan mereka bertengkar, Sinta mengangkat tangannya, memberikan isyarat agar mereka diam. Sinta menatap Dinda dan menawarkan sebuah kesepakatan yang sangat menggiurkan. Sinta berjanji akan melunasi seluruh kerugian perusahaan yang ditimbulkan oleh Dinda, mencabut tuntutan pencucian uang yang memberatkannya. Asalkan Dinda bersedia bersaksi secara resmi di pengadilan untuk melawan Vicky dan menyerahkan semua bukti penggelapan uang yang dilakukan pria itu. Sinta memberikan waktu 10 detik bagi Dinda untuk berpikir. Tanpa perlu menunggu hitungan ketiga, Dinda langsung menyetujui tawaran itu. Ia bersumpah akan membantu Sinta menjebloskan Vicky ke balik jeruji besi selama-lamanya. Ia menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan semua rekaman percakapan dan bukti pemindahan dana yang selalu ia simpan sebagai senjata rahasia. Vicky menjerit histeris mendengar pengkhianatan langsung di depan matanya itu. Ia mencoba menyerang Dinda. Namun, dua orang petugas keamanan perusahaan dengan tubuh kekar segera masuk ruangan dan meringkus tubuh Vicky dengan kuat. Sinta berdiri dari kursinya, merapikan letak bajunya yang tertutup rapi, dan memberikan perintah terakhir. Sinta menyatakan pemecatan secara tidak hormat atas nama Vicky, mencabut seluruh fasilitas yang pernah diberikan dan menyuruh petugas keamanan membuang pria itu keluar gedung seperti sampah. Vicky diseret paksa oleh kedua petugas keamanan itu keluar dari ruangan, masuk ke dalam mesin pengangkut antar lantai hingga dilemparkan begitu saja ke trotoar jalanan aspal di depan gedung perkantoran mewah tersebut. Banyak orang berlalu lalang yang menyaksikan kejadian memalukan itu. Menatap hina ke arah pria yang berpakaian tidur kotor di tengah hari yang terik. Vicky terkapar di tanah, menangisi nasibnya yang berubah 180 derajat hanya dalam hitungan jam. Di tengah keputusasaannya yang mendalam, telepon genggamnya yang masih berada di saku celananya berdering nyaring. Ia merogoh sakunya dengan tangan bergetar dan menjawab panggilan tersebut.
Suara dari seberang sambungan adalah pihak rumah sakit. Petugas medis memberitahukan bahwa ibunya baru saja jatuh pingsan akibat serangan jantung mendadak setelah mendengar berita tentang kebangkrutan anaknya. Ibunya kini berada dalam kondisi kritis di ruang perawatan intensif dan membutuhkan tindakan pembedahan segera yang memakan biaya ratusan juta rupiah saat itu juga. Langit siang yang terang benderang terasa runtuh menimpa kepala Vicky, menggelapkan seluruh dunianya tanpa menyisakan satu titik cahaya pun. Vicky berlari sekuat tenaga menyusuri trotoar jalanan kota menuju rumah sakit tempat ibunya dirawat. Ia tidak mempedulikan tatapan aneh orang-orang yang melihatnya berlari dengan pakaian tidur penuh noda kotoran jalanan, tanpa alas kaki dan rambut yang acak-acakan. Napasnya tersengal-sengal. Dadanya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Setibanya di rumah sakit, ia langsung menerobos masuk ke lorong ruang perawatan intensif. Dokter yang merawat ibunya menemuinya dengan wajah muram. Dokter itu menjelaskan bahwa kondisi pembuluh darah jantung ibunya sangat parah dan harus segera dioperasi hari itu juga jika ingin nyawanya diselamatkan. Pihak rumah sakit meminta uang jaminan pembedahan ratusan juta rupiah sebagai syarat utama sebelum tindakan medis besar itu bisa dilakukan. Vicky memohon-mohon hingga menangis bersujud di depan dokter tersebut, meminta kelonggaran waktu agar ibunya ditangani terlebih dahulu. Namun aturan rumah sakit tetaplah aturan. Tindakan operasi besar membutuhkan biaya perlengkapan medis yang harus dibayar lunas. Dengan tangan bergetar hebat, Vicky mengeluarkan telepon genggamnya. Ia membuka aplikasi perbankan, mencoba melihat apakah ada sisa uang yang bisa ditarik. Nil, seluruh rekeningnya telah dibekukan sepenuhnya oleh pihak berwajib atas laporan penggelapan uang perusahaan yang dilayangkan Sinta. Dalam keadaan putus asa, ia mulai menghubungi teman-teman dekatnya. Ia menekan nomor telepon teman bermain satu perkumpulan mahalnya, memohon pinjaman uang dan menceritakan kondisi gawat ibunya. Namun, alih-alih mendapat simpati, teman-temannya justru tertawa merendahkan. Mereka menolak mentah-mentah permintaan Vicky. Mereka mengaku sudah mengetahui semua kebusukan Vicky karena Sinta telah mengirimkan semua bukti perselingkuhan, penggelapan dana, dan penipuan Vicky ke seluruh kenalan di daftar kontak telepon genggamnya sejak tadi malam. Nama baik Vicky sudah hancur lebur di lingkungan pertemanannya. Tidak ada satu orang pun yang mau mengulurkan tangan menolong seorang pengkhianat dan penipu yang tidak tahu diuntung. Vicky merosot duduk di lantai dingin lorong rumah sakit, menyandarkan kepalanya ke tembok dengan pandangan kosong. Semua pintu tertutup rapat untuknya. Harga dirinya sudah rata dengan tanah. Hartanya sirna. Dan kini nyawa ibu yang sangat ia sayangi berada di ujung tanduk karena perbuatannya sendiri. Di tengah kebuntuan itu, ingatannya melayang pada satu sosok yang paling ia takuti pagi ini. Bos Lintah Darat. Pria bertubuh gempal pemilik banyak tempat hiburan malam yang memerintahkan anak buahnya untuk menyita rumah mewah Vicky dan menghancurkan pintu depannya pagi tadi. Mengesampingkan seluruh sisa harga diri dan rasa takutnya, Vicky bangkit berdiri dan memutuskan untuk menemui Lintah Darat tersebut di markas besarnya. Itu adalah satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Betapapun berbahayanya jalan itu. Vicky tiba di sebuah tempat hiburan malam megah yang menjadi markas sang bos Lintah Darat saat hari mulai gelap. Tempat itu dipenuhi cahaya lampu warna-warni yang menyilaukan dan suara musik yang berdentu memekakkan telinga. Ia berhasil menemui Lintah Darat itu di ruangan khusus di lantai 2. Bos Lintah Darat itu tertawa terbahak-bahak melihat penampilan Vicky yang mengemis di bawah kakinya. Sangat jauh berbeda dengan sosok pimpinan perusahaan sombong yang dulu meminjam uang dengan pongah. Vicky memohon pinjaman uang hanya untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Berjanji akan mengembalikan uang itu walau harus bekerja seumur hidup. Lintah Darat itu tersenyum licik. Ia menyetujui untuk meminjamkan uang tersebut hari itu juga langsung ke rekening rumah sakit. Namun syaratnya sangat tidak masuk akal. Lintah Darat itu meminta Vicky untuk menanggalkan seluruh harga dirinya dan menjadi pelayan rendahan di tempat hiburan malam itu selama 1 malam penuh. Vicky harus memakai pakaian paling hina, melayani tamu-tamu yang mabuk dan melakukan apapun yang diperintahkan untuk menjadi bahan tertawaan para pengunjung. Demi ibunya, Vicky menelan ludahnya yang terasa pahit dan mengangguk setuju.
Malam itu menjadi malam paling panjang dan paling menyiksa dalam hidup Vicky. Ia dipaksa mengenakan pakaian pelayan yang kotor dan robek. Ia harus berjalan membawa nampan berisi minuman memabukkan menembus kerumunan orang-orang yang menari liar dengan suara musik yang menyakitkan telinga. Beberapa pengunjung yang mengenali wajahnya sebagai mantan pimpinan perusahaan dengan sengaja menyenggol tubuhnya hingga minumannya tumpah. Mereka menertawakan Vicky, menghinanya dan menyuruhnya membersihkan lantai dengan kain pel kotor sambil ditonton banyak orang. Vicky menggertakkan giginya menahan tangis dan amarah. Merangkak di lantai membersihkan tumpahan minuman itu bagaikan seekor hewan peliharaan yang tidak berharga. Puncak penghinaan terjadi menjelang tengah malam. Bos lintah darat itu memanggil Vicky ke tengah lantai dana utama yang langsung disorot oleh lampu terang. Bos itu melempar segenggam uang logam ke lantai dan memerintahkan Vicky untuk berlutut memungut koin-koin tersebut menggunakan mulutnya sebagai syarat agar uang pengobatan ibunya segera dikirim. Di bawah tatapan ratusan mata yang mencibir dan menertawakannya, Vicky meneteskan air mata kehancuran. Ia menunduk, bersujud, merapatkan wajahnya ke lantai yang lengket dan kotor, bersiap memungut koin itu demi ibunya. Namun sebelum bibirnya menyentuh uang logam kotor tersebut, sebuah suara hentakan sepatu menggema tajam menembus suara dentuman musik yang tiba-tiba dimatikan. Semua orang menoleh ke arah tangga tempat duduk tamu kehormatan. Seorang wanita berhijab dengan balutan pakaian elegan berdiri di sana, menatap dingin ke arah Vicky yang sedang bersujud di lantai. Wanita itu lalu melemparkan segepok uang kertas tebal yang melayang di udara dan jatuh menampar wajah Vicky yang sedang menengadah. Tamu kehormatan yang membeli harga diri Vicky malam itu adalah Sinta. Udara siang itu terasa sangat terik membakar kulit. Namun Dinda melangkah keluar dari gedung kepolisian dengan senyum kemenangan yang mengembang lebar di wajahnya. Wanita itu baru saja mendapatkan surat penangguhan penahanan berkat campur tangan pengacara utusan Sinta. Dinda merasa dirinya adalah wanita paling cerdik di dunia ini. Ia menganggap kejadian di ruang pimpinan utama sebelumnya di mana ia mengkhianati Vicky secara terang-terangan adalah sebuah langkah yang sangat cemerlang. Dinda berjalan menyusuri trotoar dengan gaya angkuh yang kembali melekat pada dirinya. Seolah-olah ia tidak baru saja kehilangan seluruh barang mewahnya dan diusir dari tempat tinggalnya. Di dalam kepalanya yang dipenuhi oleh keserakahan, Dinda mulai menyusun rencana baru yang sangat licik. Ia merasa posisinya kini sangat menguntungkan. Ia adalah saksi kunci yang memegang rahasia kehancuran Vicky. Dinda berpikir bahwa Sinta pasti sangat membutuhkannya untuk memastikan Vicky membusuk di dalam penjara. Pikiran kotor itu memicu keberanian Dinda untuk melakukan pemerasan. Ia berencana mendatangi Sinta kembali untuk menuntut sejumlah uang bernilai fantasti sebagai bayaran atas kesaksiannya. Jauh melebihi kesepakatan awal yang hanya berjanji membebaskannya dari jerat hukum dan utang perusahaan. Dengan langkah penuh percaya diri, Dinda menghentikan sebuah kendaraan umum dan meminta pengemudi membawanya kembali ke gedung perkantoran mewah tempat Sinta berada. Sepanjang perjalanan, Dinda terus membayangkan tumpukan uang kertas yang akan ia dapatkan. Ia merencanakan akan membeli kembali semua tas mahalnya, perhiasannya, dan menyewa tempat tinggal yang jauh lebih mewah dari sebelumnya. Setibanya di gedung perkantoran tersebut, Dinda langsung melangkah masuk menuju meja penjaga dengan dagu terangkat tinggi. Ia menyebutkan namanya dan menuntut untuk segera diantarkan ke ruangan pimpinan tertinggi. Penjaga yang sudah mendapat perintah sebelumnya membiarkan Dinda masuk dan menaiki mesin pengangkut antar lantai menuju lantai paling atas. Pintu ganda ruangan pimpinan itu terbuka. Dinda melangkah masuk tanpa rasa segan sedikit pun. Di sana sedang duduk dengan tenang di balik meja kerja raksasanya, memeriksa beberapa dokumen perusahaan dengan teliti. Sinta mengangkat wajahnya perlahan, menatap kedatangan Dinda dengan sorot mata yang sangat datar dan tidak menunjukkan emosi apapun. Tanpa dipersilakan, Dinda menarik kursi tamu dan duduk menyelangkan kakinya dengan gaya yang menantang. Ia langsung mengutarakan niat busuknya tanpa basa-basi. Dinda mengatakan bahwa kesepakatan yang mereka buat sebelumnya terasa sangat merugikan bagi dirinya. Ia menuntut Sinta untuk memberikannya uang tunai berjumlah miliaran rupiah hari itu juga serta membelikannya sebuah tempat tinggal mewah atas namanya sendiri. Jika Sinta menolak, Dinda mengancam akan menarik kembali semua kesaksiannya,
menghancurkan bukti-bukti penggelapan Vicky, dan berbalik membela Vicky di pengadilan. Dinda tersenyum sinis, merasa bahwa ia sedang memegang kendali penuh atas nasib pembalasan dendam Sinta. Ia menunggu Sinta memohon kepadanya, atau setidaknya terlihat panik menghadapi ancaman tersebut. Namun, harapan Dinda hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Sinta tidak terlihat terkejut, tidak juga terlihat marah. Sinta hanya meletakkan pena yang sedang dipegangnya, menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi, dan menatap Dinda dengan tatapan kasihan yang sangat merendahkan. Sinta membuka laci mejanya, mengeluarkan sebuah map tipis, dan meletakkannya tepat di hadapan Dinda. Sinta menyuruh Dinda membaca perlahan-lahan setiap kalimat yang tertulis pada halaman ketiga dari dokumen kesepakatan yang Dinda tanda tangani dengan tergesa-gesa di ruangan ini beberapa jam yang lalu. Dinda mengerutkan kening. Perasaannya mulai tidak enak. Ia mencondongkan tubuhnya, mengambil dokumen itu, dan mulai membaca bagian yang ditunjuk oleh Sinta. Seketika itu juga darah Dinda terasa membeku di pembuluh nadinya. Matanya membelalak lebar, napasnya tertahan. Jantungnya berdegup sangat kencang memukul rongga dadanya. Kertas yang ia tanda tangani itu bukanlah sekadar surat kesediaan menjadi saksi seperti yang ia kira. Terdapat aturan hukum yang tersembunyi dengan bahasa yang sangat rapi di paragraf tersebut. Dokumen itu secara tertulis menyatakan bahwa Dinda mengakui dirinya sebagai pemikir utama sekaligus perencana segala bentuk pemalsuan tanda tangan pelanggan dan penggelapan dana. Kesaksian Dinda dalam surat itu justru membebaskan Sinta maupun jajaran pimpinan perusahaan lainnya dari segala tuduhan dan menempatkan Dinda sebagai tersangka utama pelaku kejahatan keuangan berskala besar. Sinta berbicara dengan nada suara yang sangat tenang dan mematikan. Ia menjelaskan bahwa surat itu sudah disahkan secara hukum dan salinannya telah diserahkan langsung ke meja pihak penegak hukum 1 jam yang lalu. Sinta memberitahu Dinda bahwa penangguhan penahannya sudah dicabut saat itu juga. Dinda telah masuk ke dalam perangkap yang ia gali sendiri karena keserakahan dan sifatnya yang selalu merasa paling pintar. Sinta tidak pernah berniat melepaskan benalu yang telah ikut menghancurkan rumah tangganya begitu saja. Dinda merobek-robek kertas salinan di depannya dengan histeris, menjerit marah dan memaki-maki Sinta dengan kata-kata kasar. Namun, Sinta hanya menekan sebuah tombol kecil di mejanya. Pintu ruangan terbuka. 2 orang petugas keamanan perusahaan masuk dan bersiap menangkap Dinda. Menyadari bahwa hidupnya benar-benar sudah berakhir jika ia ditangkap sekarang. Naluri bertahan hidup Dinda mengambil alih. Ia melemparkan kursi tamu ke arah petugas keamanan itu, menciptakan sedikit celah untuk kabur. Dinda berlari sekuat tenaga keluar dari ruangan, menuruni tangga darurat gedung pencakar langit itu karena ia tahu mesin pengangkut antar lantai pasti akan dihentikan. Napas Dinda memburu. Kakinya terasa mau patah menuruni puluhan anak tangga. Ia berhasil keluar melalui pintu belakang gedung yang mengarah ke gang pembuangan sampah. Dinda terus berlari tanpa arah, menghindari jalan raya besar karena ia tahu polisi pasti sedang mencarinya. Hari mulai menjelang sore saat Dinda tiba di sebuah kawasan pemukiman padat kumuh di pinggiran kota. Tempat itu sangat kotor. Bau tumpukan sampah menyengat hidung dan jalanannya becek oleh genangan air got yang meluap. Bangunan-bangunan reot berdiri berhimpitan menghalangi cahaya matahari. Dinda bersembunyi di balik sebuah gang gelap yang sempit. Terduduk lemas di atas tanah yang basah. Pakaian mewahnya kini penuh dengan noda lumpur dan keringat. Ia menangis tersedu-sedu, menyesali kebodohannya yang berani menantang Sinta. Ia kehilangan harta, kehilangan tempat tinggal, dan kini menjadi buronan kejahatan yang paling dicari. Di tengah isak tangisnya yang tertahan, telinga Dinda menangkap suara langkah kaki terseret-seret mendekat ke arah lorong tempatnya bersembunyi. Dinda menahan napas, merapatkan tubuhnya ke dinding bata yang berjamur, takut bahwa itu adalah petugas kepolisian yang mengejarnya. Namun, sosok yang muncul dari balik bayangan sungguh di luar dugaannya. Itu adalah Vicky. Pria itu tampak jauh lebih mengenaskan daripada sebelumnya. Wajahnya lebam-lebam dan berdarah. Sisa-sisa siksaan dari tempat hiburan malam milik lintah darat semalam masih tergambar jelas di tubuhnya. Pakaian pelayan yang dipakainya robek di sana-sini. Tubuhnya bau menyengat dan jalannya pincang.
Vicky tersesat dan bersembunyi di pemukiman kumuh itu setelah lari dari tempat hiburan malam, karena tidak sanggup lagi menahan siksaan dan rasa malu setelah Sinta melemparkan uang ke wajahnya. Kedua manusia yang dulu saling bermesraan di atas penderitaan Sinta itu, kini saling bertatapan di tempat yang paling menjijikan di kota tersebut. Keterkejutan mereka berdua dengan cepat berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Vicky menunjuk wajah Dinda, menyalahkan wanita itu atas segala kehancuran yang menimpanya. Vicky berteriak bahwa karena Dindalah ia kehilangan rumah, pekerjaan, martabat, dan ibunya kini sedang sekarat di rumah sakit tanpa biaya pengobatan. Dinda yang sedang tertekan hebat tidak terima disalahkan begitu saja. Ia membalas teriakan Vicky, menghina kejantanan Vicky yang ternyata hanyalah boneka bodoh di bawah kendali Sinta. Dinda memaki Vicky sebagai laki-laki tidak berguna yang tidak memiliki apa-apa sejak awal. Pertengkaran mulut itu memanas dengan sangat cepat. Rasa frustrasi, ketakutan, dan kebencian menyatu menjadi dorongan kekerasan. Vicky yang sudah kehilangan akal sehatnya menerjang maju mencekik leher Dinda dengan kedua tangannya. Dinda memberontak meronta-ronta. Kuku-kukunya mencakar wajah dan leher Vicky hingga berdarah. Mereka berdua bergulingan di atas tanah berlumpur, saling memukul, saling menendang, dan saling melukai layaknya binatang buas yang memperebutkan sisa makanan. Suara keributan yang mereka timbulkan mengundang perhatian warga sekitar pemukiman kumuh tersebut. Warga yang marah melihat perkelahian di lingkungan mereka segera berteriak-teriak, dan ada yang melapor ke pihak keamanan. Vicky dan Dinda sudah sama-sama kehabisan tenaga. Wajah mereka penuh luka, tubuh mereka penuh lumpur, dan napas mereka terengah-engah. Di saat mereka masih saling mencengkeram pakaian satu sama lain di atas tanah becek tersebut, suara sirene yang melengking tajam terdengar membelah udara dari arah jalan masuk pemukiman. Cahaya lampu berkedip biru dan merah memantul di dinding-dinding reot. Polisi telah tiba mengepung seluruh area tersebut setelah mendapat laporan dari warga dan juga berdasarkan pelacakan keberadaan buronan mereka. Dinda menjerit histeris melihat para petugas berseragam berlarian mendekat sambil mencabut senjata mereka. Memerintahkan keduanya untuk tidak bergerak dan menyerahkan diri detik itu juga. Vicky dan Dinda terpojok di dalam gang buntu, terperangkap dalam karma buruk yang mereka ciptakan sendiri tanpa ada satu jalan keluar untuk melarikan diri dari hukuman yang menanti. Suasana di gang sempit pemukiman kumuh seketika menjadi sangat tegang. Petugas berseragam mengepung jalan keluar dengan senjata siap siaga. Dinda yang sudah kehabisan tenaga dan kehilangan harapan hanya bisa menangis pasrah saat petugas dengan kasar menarik tubuhnya dari atas tanah berlumpur dan memborgol kedua tangannya ke belakang punggung. Wanita serakah itu meratap meronta-ronta meminta ampun. Namun tangisannya tidak dipedulikan oleh para petugas. Berbeda dengan Dinda, Vicky dikuasai oleh kepanikan yang luar biasa. Bayangan akan dijemput paksa dan dijebloskan ke dalam sel tahanan yang dingin membuat adrenalin Vicky memuncak. Memanfaatkan momen ketika beberapa petugas sedang sibuk mengamankan Dinda yang terus memberontak, Vicky menggunakan sisa-sisa tenaga terakhirnya. Ia menendang tumpukan tong sampah yang terbuat dari seng, hingga isinya berhamburan ke arah para petugas. Menciptakan penghalang dan kekacauan sesaat, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Vicky berlari menerobos celah sempit di antara dua bangunan reot, memanjat pagar pembatas yang terbuat dari seng berkarat dan melompat ke sisi lain yang mengarah ke bantaran sungai kotor. Vicky berlari menyusuri pinggiran sungai yang dipenuhi sampah dan limbah rumah tangga. Ia terjatuh berkali-kali. Lututnya terbentur batu. Telapak kakinya yang tanpa alas robek terkena pecahan beling. Rasa perih dan ngilu menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun ketakutan ditangkap polisi jauh lebih mendominasi. Vicky terus berlari hingga napasnya terasa seperti menelan pecahan kaca, hingga ia yakin pengejarnya telah kehilangan jejaknya di tengah labirin pemukiman pada tersebut. Setelah merasa aman, Vicky merosot di bawah kolong jembatan beton yang lembab dan bau. Ia meringkuk memeluk lututnya yang gemetar. Malam mulai turun menyelimuti kota membawa udara dingin yang menusuk tulang. Vicky yang hanya mengenakan sisa-sisa pakaian pelayan yang robek dan basah kuyup oleh lumpur menggigil hebat. Perutnya berbunyi nyaring, melilit menahan rasa lapar yang teramat sangat karena ia belum makan apapun sejak pagi.
Ia mencoba memejamkan mata. Namun bayangan kemewahan hidupnya di masa lalu terus berputar-putar di kepalanya, menyiksa batinnya tanpa ampun. Hari-hari berikutnya merupakan neraka nyata bagi Vicky. Ia resmi menjadi gembel jalanan, bersembunyi dari keramaian di siang hari dan baru berani keluar di malam hari untuk mengorek-ngorek tempat sampah demi mencari sisa makanan. Penampilannya sudah tidak bisa dikenali lagi. Wajahnya tertutup kotoran tebal dan debu. Rambutnya gimbal dan tubuhnya kurus kering. Ia harus berebut makanan sisa dengan kucing liar dan gelandangan lainnya. Setiap kali ia melihat pantulan dirinya di genangan air kotor, Vicky menangis tergugu meratapi nasibnya. Kesombongannya benar-benar sudah musnah tak bersisa, digantikan oleh rasa putus asa yang sangat dalam. Di sela-sela penderitaannya, pikiran Vicky selalu tertuju pada ibunya. Ia tidak tahu bagaimana nasib ibunya di rumah sakit. Apakah ibunya berhasil menjalani pembedahan, ataukah ibunya sudah meninggal dunia akibat perbuatannya? Rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya, menjadi siksaan batin yang jauh lebih menyakitkan daripada rasa lapar di perutnya. Suatu sore menjelang senja, saat Vicky sedang duduk meringkuk di sudut sebuah gang gelap, ia merasakan getaran halus dari saku celananya yang robek. Ia terkejut. Telepon genggamnya yang ia kira sudah mati kehabisan daya berminggu-minggu lalu ternyata masih menyala. Benda itu adalah satu-satunya barang berharga yang luput dari sitaan dan tidak hilang saat ia berlarian. Dengan tangan gemetar yang dipenuhi kotoran hitam, Vicky mengeluarkan telepon genggam tersebut. Layar kaca yang retak itu menyala redup, menampilkan sebuah pesan singkat yang baru saja masuk. Mata Vicky terbelalak membaca nama pengirim pesan tersebut. Sinta. Vicky menelan ludah dengan susah payah, ragu-ragu untuk membuka pesan itu. Namun, rasa penasaran dan ketakutan mengalahkan keraguannya. Jari jemarinya yang bergetar menekan layar pembuka pesan. Pesan itu sangat singkat, hanya terdiri dari 2 kalimat yang langsung menusuk jantung. Pesan itu berbunyi, "Ingin melihat ibumu untuk terakhir kalinya? Datang ke rumah lama kita ke gudang." Dada Vicky terasa sesak membaca kalimat tersebut. Kata terakhir kalinya membuat asumsi terburuk bersarang di kepalanya. FCK yakin bahwa ibunya sedang meregang nyawa atau bahkan sudah meninggal dunia. Dan Sinta membawa tubuh ibunya ke rumah lama mereka untuk menyiksanya lebih jauh. Ketakutan akan kehilangan satu-satunya orang yang tulus menyayanginya memberikan kekuatan baru pada kedua kaki Vicky yang sudah lemas tak bertenaga. Vicky bangkit berdiri menyeka air mata yang menetes membasahi pipinya yang kotor. Ia bertekad untuk datang ke rumah itu malam itu juga. Apapun risikonya, ia tidak peduli jika Sinta menjebaknya untuk diserahkan ke polisi. Vicky hanya ingin melihat wajah ibunya, meminta maaf atas segala dosa-dosanya, mencium kaki ibunya sebelum ia benar-benar membusuk di dalam penjara. Perjalanan menuju rumah lamanya terasa sangat jauh dan menyiksa. Vicky berjalan kaki menyusuri jalanan kota selama berjam-jam, menghindari jalan-jalan utama agar tidak dikenali oleh pihak keamanan. Langkahnya terseret-serat. Napasnya memburu menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Saat tengah malam tiba, Vicky akhirnya sampai di depan pagar rumah mewah yang dulu menjadi istana kesombongannya. Pagar tinggi itu ternyata tidak terkunci, hanya disandarkan begitu saja. Halaman depan dibiarkan gelap gulita, menambah kesan menyeramkan pada bangunan besar yang kosong tersebut. Vicky melangkah masuk dengan hati-hati, melewati rerumputan liar yang mulai tumbuh panjang. Ingatannya melayang pada malam kejadian saat ia membentak Sinta dengan pongah dan mengusir wanita itu ke gudang. Kini dialah yang datang merangkak seperti hewan buangan, mengemis untuk melihat ibunya. Vicky berjalan memutar menuju bagian belakang rumah. Ia menemukan pintu gudang yang tertutup rapat. Namun, terdapat celah cahaya terang yang menyusup dari bagian bawah pintu. Jantung Vicky berdebar sangat kencang. Tangannya yang kotor dan bergetar terulur memegang gagang pintu besi tersebut. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Vicky memutar gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Engsel pintu berderit halus. Saat pintu terbuka lebar, embusan udara sejuk dari mesin pendingin ruangan langsung menerpa wajah Vicky yang kotor. Pemandangan di dalam ruangan itu membuat Vicky mematung di ambang pintu.
Matanya tidak bisa berkedip melihat kenyataan yang sama sekali tidak masuk akal. Gudang kotor yang dulu ia perintahkan menjadi tempat tidur Sinta kini telah berubah wujud sepenuhnya. Ruangan itu telah direnovasi menjadi sebuah kamar perawatan mewah yang sangat nyaman. Dindingnya dilapisi peredam suara, lantainya dialasi karpet tebal, dan pencahayaannya dibuat sangat lembut. Di tengah ruangan terdapat sebuah tempat tidur mewah dengan bantal-bantal empuk. Dan di atas tempat tidur itu duduklah Ibu Vicky. Ibunya tidak terlihat sekarat, tidak dipasangi alat penyokong kehidupan, dan tidak terlihat kesakitan sama sekali. Sebaliknya, wajah Ibu Vicky terlihat sangat segar. Rona kulitnya sehat dan ia sedang bersandar dengan nyaman sambil tersenyum. Di samping tempat tidur, duduk Sinta dengan balutan pakaian yang anggun. Sinta sedang memegang sebuah mangkuk porselen, menyuapkan potongan buah segar ke mulut Ibu Vicky dengan penuh kasih sayang. Layaknya seorang anak kandung yang berbakti pada orang tuanya. Vicky ternganga. Lututnya langsung lemah seketika. Ia menjatuhkan dirinya ke atas karpet tebal di ambang pintu gudang itu. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ibunya sehat walafiat, dirawat dengan sangat baik oleh wanita yang paling ia benci dan ia hancurkan hidupnya. Sinta menghentikan suapannya, meletakkan mangkuk di atas meja kecil, lalu menoleh ke arah pintu menatap Vicky yang terkapar di lantai. Wajah Sinta tetap tenang, senyum dingin tersungging di bibirnya. Sinta tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap kemunculan Vicky yang menyedihkan layaknya menatap tumpukan sampah. Vicky yang pikirannya kalut segera merang mendekati tempat tidur ibunya. Air mata mengalir deras membasahi wajahnya yang dekil, menciptakan aliran sungai kecil di antara lapisan kotoran. Vicky memanggil-manggil ibunya dengan suara serak dan bergetar hebat. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar, mencoba meraih tangan ibunya, bermaksud memeluk wanita tua itu untuk meluapkan segala rasa rindu dan penyesalannya. Namun, sebelum jari-jari Vicky yang kotor itu sempat menyentuh kulit ibunya, sebuah gerakan cepat dan keras menghentikan niatnya. Ibu Vicky mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan dengan seluruh tenaga yang ia miliki, ia mengayunkan tangannya tepat ke arah wajah Vicky. Sebuah tamparan yang sangat keras mendarat di pipi Vicky menimbulkan suara nyaring yang menggema ke seluruh sudut ruangan mewah itu. Kekuatan tamparan itu begitu besar hingga membuat tubuh Vicky yang lemah terpelanting ke samping dan tersungkur mencium lantai karpet. Vicky memegangi pipinya yang terasa panas dan kebas, menatap ibunya dengan pandangan tidak percaya. Sang ibu menatap Vicky dengan mata yang menyiratkan kekecewaan yang sangat mendalam, kemarahan yang meluap-luap, dan rasa muak yang tidak bisa disembunyikan lagi. Pandangan penuh kasih sayang yang dulu selalu ia berikan untuk anak laki-lakinya itu kini telah sirna. Digantikan oleh tatapan jijik melihat monster serakah yang lahir dari rahimnya sendiri. Penolakan dari ibunya sendiri menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan seluruh sisa-sisa pertahanan mental Vicky hingga berkeping-keping. Suara tamparan keras yang mendarat di pipi Vicky menggema berulang kali di dalam ruangan yang telah dirombak menjadi kamar mewah tersebut. Udara sejuk dari mesin pendingin ruangan seakan membeku seketika. Vicky terkapar di atas karpet tebal, memegangi sebelah wajahnya yang terasa panas terbakar dan berdenyut nyeri. Matanya terbelalak lebar, menatap kosong ke arah lantai sebelum akhirnya perlahan mendongak menatap wanita parubaya yang duduk di atas tempat tidur. Ibu kandungnya sendiri baru saja menamparnya dengan seluruh tenaga yang tersisa di tubuh tuanya. Tidak ada sedikit pun raut penyesalan di wajah sang ibu setelah melakukan tindakan kasar tersebut. Justru yang terlihat hanyalah luapan emosi yang tertahan sekian lama. Sebuah perpaduan antara kekecewaan yang sangat mendalam, kemarahan yang membara, dan rasa muak yang sudah mencapai puncaknya. Napas sang ibu memburu, dadanya naik turun dengan cepat, menatap anak laki-laki yang dulu sangat ia banggakan, namun kini berubah wujud menjadi makhluk paling menjijikan yang pernah ia kenal. Vicky masih belum bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Otaknya yang sudah kelelahan dan dipenuhi ketakutan mencoba mencari-cari pembenaran. Ia merintih pelan, memanggil ibunya dengan suara bergetar. Bertanya mengapa ibunya melakukan hal itu kepadanya. Ia mencoba meraih simpati, meratap bahwa ia sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, dikejar-kejar oleh pihak berwajib, kelaparan, dan tidak memiliki tempat bernaung.
Namun, rintihan Vicky sama sekali tidak meluluhkan hati ibunya. Wanita tua itu memalingkan wajahnya sejenak, menarik napas panjang untuk mengumpulkan ketegaran, lalu kembali menatap Vicky dengan sorot mata sedingin es dengan suara yang tegas dan tanpa keraguan. Sedikit pun sang ibu mulai berbicara. Ia memuntahkan semua kebenaran yang selama ini ia simpan rapat-rapat dari anak kandungnya sendiri. Sang ibu menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak pernah jatuh sakit, apalagi sampai mengalami serangan jantung kritis seperti yang diberitahukan oleh pihak rumah sakit kepada Vicky tempo hari. Semua berita tentang penyakit parah dan kebutuhan biaya pembedahan ratusan juta rupiah itu hanyalah rekayasa semata. Sebuah siasat yang dirancang dengan sangat rapi oleh Sinta untuk memancing Vicky keluar dari persembunyiannya dan memberikan pukulan telak yang terakhir. Ibu Vicky mengakui bahwa ia sepenuhnya setuju dan ikut campur dalam menyusun rencana tersebut. Ia menceritakan bagaimana selama berbulan-bulan ia mengamati perubahan sikap Vicky dari kejauhan. Ia melihat bagaimana anaknya menjadi manusia yang gila harta, sombong, memandang rendah orang lain, dan menyiksa seorang istri yang sangat baik serta setia seperti Sinta. Sang ibu menyatakan bahwa ia telah mengetahui perselingkuhan Vicky dengan Dinda jauh sebelum Vicky berani membawa wanita rendahan itu masuk ke dalam rumah pernikahan. Setiap kata yang keluar dari mulut ibunya bagaikan bilah pisau yang menyayat-nyayat sisa kewarasan Vicky. Sang ibu melanjutkan perkataannya dengan nada yang semakin meninggi. Ia merasa sangat gagal sebagai orang tua karena telah membesarkan seorang anak yang tidak memiliki hati nurani. Ia tidak suci membiarkan anak kandungnya sendiri terus-menerus menginjak-injak kehormatan seorang wanita berhijab yang selalu bersikap santun dan merawatnya dengan tulus. Oleh karena itu, ketika Sinta datang kepadanya membawa bukti-bukti kejahatan dan perselingkuhan Vicky, sang ibu memutuskan untuk membuang segala bentuk kasih sayang buta yang biasa dimiliki seorang orang tua. Ia memilih berpihak pada kebenaran dan keadilan. Meskipun itu berarti ia harus menghancurkan darah dagingnya sendiri. Ia rela membantu Sinta menyingkirkan FKI. Karena baginya Vicky yang sekarang bukanlah anak yang ia lahirkan dan ia besarkan dengan kasih sayang. Vicky yang ada di hadapannya hanyalah seorang lintah darat berwujud manusia yang kebetulan memiliki wajah yang sama dengan anaknya. Untuk menegaskan ucapannya, sang ibu meludah ke lantai, tepat di dekat lutut Vicky yang kotor. Tindakan itu merupakan simbol penghinaan tertinggi yang bisa diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Sinta yang sedari tadi duduk tenang di samping tempat tidur, perlahan mengambil sebuah map dari atas meja kecil dan melemparkannya ke lantai di hadapan Vicky. Map itu terbuka, memperlihatkan lembaran-lembaran kertas resmi berlambang negara. Ibu Vicky dengan suara lantang menyuruh Vicky membaca surat-surat tersebut jika matanya masih bisa melihat dengan jelas. Dengan tangan yang sangat gemetar, Vicky meraih lembaran kertas itu. Matanya membaca deretan kalimat resmi yang tertulis di sana. Dan seketika itu juga napasnya seakan terhenti. Surat pertama adalah bukti resmi pencabutan nama Vicky daftar keluarga. Ibunya telah mengurus segala keperluan administrasi hukum untuk memutus hubungan darah di antara mereka secara sah di mata hukum negara. Vicky bukan lagi anak dari ibunya. Ia tidak lagi memiliki hak apapun atas nama keluarga dan ia benar-benar diusir dari silsilah keturunan. Surat kedua jauh lebih menyakitkan bagi seorang pria yang sangat memuja harta seperti Vicky. Dokumen itu merupakan surat serah terima warisan yang dipercepat. Seluruh tanah pedesaan yang luas dan subur milik ibunya. Satu-satunya harta kekayaan murni yang selalu Vicky incar untuk jaminan masa tuanya kini telah dipindah tangankan sepenuhnya atas nama Sinta. Ibunya memberikan seluruh hartanya kepada mantan menantunya itu sebagai bentuk permintaan maaf atas penderitaan yang ditimbulkan oleh Vicky. Kenyataan itu menghantam Vicky bagaikan runtuhan tebing batu yang menimpa tubuhnya secara bertubi-tubi. Ia kini benar-benar telah kehilangan segalanya tanpa ada satupun yang tersisa. Hartanya dirampas kembali oleh pemilik aslinya. Selingkuhannya mengkhianatinya. Teman-temannya membuangnya. Harga dirinya diinjak-injak di tempat hiburan malam. Dan kini ibunya sendiri membuangnya bagaikan sampah yang menjijikan. Dunia Vicky hancur lebur menjadi debu berterbangan yang tidak memiliki pijakan sama sekali. Keputusasaan yang amat sangat pekat menyelimuti pikirannya, menenggelamkannya ke dalam dasar jurang yang paling gelap. Tidak ada lagi jalan keluar,
Tidak ada lagi tempat untuk berlari. Bayangan dinginnya lantai penjara, kekejaman para tahanan lain, dan hilangnya kebebasan seumur hidup membayangi pelupuk matanya dengan sangat nyata. Rasa takut yang luar biasa akan siksaan penjara membuat Vicky melepaskan sisa-sisa akal sehatnya. Ingatannya melayang pada malam ketika ia mengusir Sinta ke ruangan ini. Ia teringat kalimat kejam yang ia lontarkan dari mulutnya sendiri, menyuruh istrinya tidur di gudang kotor dan baru boleh keluar jika bersedia merangkak serta bersujud meminta maaf di bawah kakinya. Kini roda kehidupan telah berputar penuh dengan sangat kejam. Posisi mereka berbalik 180 derajat. Tanpa mempedulikan rasa malu, tanpa mempedulikan harga dirinya yang sudah tidak ada wujudnya lagi. Vicky mulai merangkak maju menyeret tubuh kotornya di atas karpet tebal tersebut. Ia merangkak menuju kursi tempat Sinta duduk dengan tenang. Air mata, keringat, dan kotoran bercampur menjadi satu di wajah Vicky saat ia melolong menangis histeris. Ia menjatuhkan kepalanya ke lantai. Tepat di depan ujung sepatu Sinta yang bersih, tangannya yang bergetar hebat terulur memeluk erat kedua kaki Sinta. Pria yang dulu sangat sombong dan merasa berkuasa itu kini benar-benar bersujud menyembah kaki wanita yang pernah ia buang. Vicky meratap dengan suara serak yang menyayat hati, memohon-mohon dengan sangat memelas agar Sinta memberikan pengampunan. Ia berjanji akan menjadi pelayan Sinta seumur hidup. Bersedia melakukan pekerjaan paling hina sekalipun asalkan Sinta mau menarik semua tuntutan hukumnya. Vicky memohon agar Sinta menyelamatkannya dari kejaran polisi dan dinginnya jeruji besi. Tangisannya menggema ke seluruh penjuru ruangan. Sebuah pemandangan yang sangat menyedihkan sekaligus menjadi bukti nyata dari sebuah balasan perbuatan yang setimpal. Sinta menundukkan kepalanya, menatap sosok makhluk buangan yang sedang menangis memeluk kakinya. Tidak ada sedikit pun perubahan di wajah wanita berhijab tersebut. Matanya tetap tenang, sejuk, namun menyeratkan ketegasan yang tidak bisa digoyahkan oleh ratapan palsu di bawah sana. Sinta tidak berusaha menarik kakinya. Ia membiarkan Vicky meluapkan seluruh ketakutan dan keputusasaannya. Membiarkan pria itu merasakan penderitaan batin yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia rasakan. Sinta mengingat kembali semua cacian, makian, dan perlakuan kasar yang ia terima selama bertahun-tahun hidup bersama Vicky. Semua luka batin itu kini terbayar lunas melihat sosok Vicky yang hancur berkeping-keping mengemis belas kasihan kepadanya. Setelah membiarkan, Vicky menangis dan memohon hingga suaranya hampir habis. Sinta perlahan mencondongkan tubuhnya ke depan. Ia mendekatkan wajahnya ke arah Vicky yang masih bersujud mencium lantai dengan suara yang sangat lembut namun memiliki ketajaman yang mampu membelah udara. Sinta berbisik pelan. Ia mengingatkan Vicky bahwa ia telah menjalankan perintah suaminya dengan sangat baik. Ia mengingatkan bahwa ia telah tidur di gudang seperti yang diminta. Sinta menyunggingkan senyum yang sangat dingin. Sebuah senyum kemenangan dari seseorang yang telah memenangkan peperangan tanpa perlu mengangkat senjata. Sinta kemudian melanjutkan bisikannya. Memberitahu Vicky dengan tegas bahwa sujud dan air matanya sudah sangat terlambat dan tidak memiliki nilai tukar apapun lagi. Sambil tetap menatap Vicky yang terisak, tangan kanan Sinta meraih telepon genggam yang tergeletak di atas meja kecil di sampingnya. Layar telepon genggam itu sudah menyala, menampilkan sebuah halaman aplikasi pengiriman pesan yang terhubung langsung dengan pihak kejaksaan dan kepolisian yang menangani kasus kejahatan keuangan besar-besaran ini. Di layar tersebut sudah terlampir semua bukti rekaman suara pengakuan Vicky, bukti pemindahan dana, serta dokumen-dokumen palsu yang dikumpulkan oleh Dinda sebelum wanita itu tertangkap. Sinta menatap mata Vicky yang penuh ketakutan. Lalu dengan satu gerakan ibu jari yang sangat pelan dan pasti, Sinta menekan tombol kirim di layar telepon genggam tersebut. Pesan terkirim. Titik akhir dari perjalanan panjang seorang pengkhianat telah ditentukan malam itu juga di dalam ruangan yang sama yang dulu ia gunakan untuk menghina kesetiaan istrinya. Hanya butuh waktu kurang dari 1 jam semenjak Sinta menekan tombol pengiriman di telepon genggamnya, hingga suara bising sirene polisi memecah kesunyian malam di luar pagar rumah mewah tersebut. Pasukan penegak hukum yang sudah memantau pergerakan telepon genggam Vicky segera merangsek masuk dan menangkap pria yang sudah lemas tak berdaya itu. Proses pengadilan berjalan dengan sangat cepat dan tegas.
Semua bukti yang diserahkan Sinta sangat lengkap dan tidak bisa disangkal lagi oleh pihak pembela manapun. Di dalam ruang sidang yang megah, Vicky berdiri dengan mengenakan kemeja putih sederhana dan celana bahan gelap. Wajahnya tertunduk lesu, tidak berani menatap ke arah bangku pengunjung tempat Sinta duduk dengan tenang. Ketukan palu hakim menggema nyaring, menjatuhkan hukuman belasan tahun kurungan penjara bagi Vicky atas berbagai tuduhan kejahatan berlapis. Mulai dari penipuan, penggelapan dana perusahaan hingga pemalsuan dokumen penting. Nasib yang sama buruknya juga menimpa Dinda. Wanita yang selalu mendewakan harta dan kemewahan itu harus menerima kenyataan pahit mendekam di ruang tahanan wanita. Di sana, kecantikannya yang selalu ia banggakan perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Ia tidak lagi mengenakan pakaian sutra atau perhiasan berkilau, melainkan seragam tahanan yang kasar dan kusam. Dinda dipaksa bekerja keras di bagian pencucian pakaian penjara. Tangannya yang dulu halus karena perawatan mahal kini menjadi kasar, kering, dan pecah-pecah akibat terlalu sering merendam pakaian kotor milik ratusan tahanan lain. Ia makan dari nampan besi dengan menu makanan seadanya. Tidur di atas alas tipis di dalam ruangan yang pengap bersama belasan wanita lain yang kerap kali menindasnya. Karena sikapnya yang masih sering menyombongkan diri tanpa sadar. Dinda menghabiskan hari-harinya dengan menangis dalam diam, menyesali keserakahannya yang telah menjerumuskannya ke dalam kehidupan neraka di balik jeruji besi. Sementara itu, Vicky menjalani hukuman kurungannya di sebuah bangunan penjara dengan tingkat pengamanan tinggi. Kehidupan di dalam sana jauh lebih kejam dari apa yang pernah ia bayangkan. Para tahanan lain dengan cepat mengetahui latar belakang Vicky sebagai seorang pimpinan perusahaan yang jatuh miskin karena kebodohan dan kesombongannya sendiri. Bagi para penjahat kelas berat di sana, sosok seperti Vicky adalah mangsa yang paling mudah untuk ditindas. Vicky yang tidak memiliki kemampuan bertarung dan tubuh yang lemah segera dijadikan pesuruh bagi kelompok penguasa sel. Ia dipaksa melakukan semua pekerjaan paling kotor dan paling hina yang tidak mau dilakukan oleh siapapun. Ia harus membersihkan kamar mandi yang tersumbat, mencuci pakaian dalam milik tahanan lain, dan menerima pukulan jika ia melakukan kesalahan kecil sedikit saja. Pria yang dulu terbiasa memerintah orang lain itu kini harus merangkak dan menunduk patuh di hadapan para narapidana. Di antara semua tugas berat yang dibebankan kepadanya, ada satu pekerjaan harian yang terasa seperti hukuman balasan paling puitis dari semesta untuk Vicky. Setiap pagi hari sebelum matahari bersinar terik, petugas sipir penjara selalu melemparkan seikat kunci ke arahnya dan menyuruhnya bekerja di satu bagian khusus. Tugas utamanya setiap hari adalah membersihkan gudang penyimpanan barang peninggalan milik penjara. Gudang itu terletak di bagian paling belakang bangunan, gelap, lembab, dan memiliki bau apak yang sangat menyengat hidung. Lantainya berlumut dan dindingnya dipenuhi sarang laba-laba. Setiap kali Vicky mengayunkan kain pel kotornya ke lantai batu yang kasar itu, ingatannya selalu terlempar kembali pada malam nahas saat ia membentak Sinta dan menyuruh istrinya pergi tidur di gudang. Kini ia menghabiskan sebagian besar sisa hidupnya di dalam gudang kotor yang sesungguhnya. Berkawan dengan debu, tikus, dan penyesalan yang tidak berujung. 1 tahun berlalu dengan sangat lambat di balik tembok penjara yang tinggi tersebut. Kehidupan Vicky sudah menjadi rutinitas penderitaan yang mati rasa. Ia tidak lagi memiliki harapan untuk keluar. Tubuhnya semakin kurus kering dan pandangan matanya selalu kosong. Pada suatu siang yang terik, saat Vicky sedang beristirahat sejenak sambil bersandar pada tumpukan karung beras bau di dalam gudang penjara, seorang petugas sipir masuk dan memanggil namanya dengan suara keras. Petugas itu membawa sebuah kotak bungkusan rapi yang terbuat dari kertas coklat tebal. Sipir itu melempar kotak tersebut tepat ke dada Vicky, mengatakan bahwa ada paket kiriman pos dari luar untuknya. Sesuatu yang sangat jarang terjadi mengingat tidak ada satupun teman atau kerabat yang pernah menjenguk apalagi mengirimi Vicky barang. Vicky menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. Ia menatap nama pengirim yang sengaja dikosongkan. Dengan perlahan, Vicky merobek lapisan kertas coklat tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah benda tebal berbentuk persegi panjang yang masih dibungkus plastik bening. Itu adalah sebuah buku tebal. Buku cerita rekaan yang tampak sangat mewah dengan sampul mengkilap.
Vicky menarik buku itu keluar dari plastiknya dan matanya langsung tertuju pada tulisan besar yang dicetak timbul di bagian depan sampul. Judul buku itu berbunyi Pergi Tidur di Gudang. Jantung Vicky berdesir hebat. Ia membaca deretan huruf yang lebih kecil di bagian bawah judul yang merupakan nama penulis dari buku tersebut. Tertulis nama Sinta dengan sangat jelas. Buku itu rupanya adalah sebuah karya tulisan di seluruh negeri yang menceritakan kisah nyata tentang kebangkitan seorang wanita yang dikhianati suaminya. Dan buku tersebut baru saja diangkat menjadi tontonan layar lebar berskala besar yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat luas. Tangan Vicky semakin bergetar tak terkendali saat ia membuka lembaran pertama dari buku tersebut. Di halaman kosong tepat sebelum cerita dimulai terdapat sebuah tulisan tangan yang sangat ia kenali. Guratan pena yang indah dan rapi milik Sinta mengisi ruang kosong di kertas putih itu. Sinta menuliskan pesan singkat yang ditujukan khusus untuk Vicky. Pesan itu berbunyi ucapan terima kasih yang tulus karena telah memberikan ilham cerita yang luar biasa hebat bagi perjalanan karir barunya dan ditutup dengan panggilan penghormatan yang berbunyi mantan suamiku. Air mata Vicky tumpah seketika membasahi halaman buku tersebut. Ia memeluk erat buku karya mantan istrinya itu ke dadanya, menenggelamkan wajahnya di antara kedua lututnya dan menangis melolong meluapkan seluruh kehancuran jiwanya di dalam gudang gelap penjara yang menjadi saksi bisu kejatuhan harga dirinya. Tangisannya tertelan oleh tebalnya tembok batu. Tidak ada yang mendengar dan tidak ada yang peduli pada ratapan seorang monster yang sedang menebus dosanya. Di saat yang bersamaan, puluhan kilometer dari tempat Vicky meratap, suasana kota sedang dipenuhi oleh hiruk-pikuk kemeriahan. Sebuah gedung pertunjukan mewah di pusat kota dihiasi oleh lampu-lampu terang yang menyorot ke langit malam. Ratusan penggemar dan wartawan berkumpul di depan pintu masuk utama, berdiri berdesakan di sepanjang pinggir karpet merah memanjang yang digelar khusus untuk menyambut para tamu undangan penting. Sebuah kendaraan roda 4 mewah berukuran panjang dan mengkilap berhenti tepat di ujung karpet merah tersebut. Pintu kendaraan itu dibuka oleh seorang penjaga berseragam rapi. Lampu kilat dari ratusan kamera wartawan menyambar-nyambar secara bergantian, mengabadikan momen kedatangan tokoh paling ditunggu pada malam itu. Dari dalam kendaraan mewah tersebut melangkahlah Sinta dengan sangat anggun. Ia mengenakan balutan busana tertutup yang sangat berkelas dipadukan dengan gaya kain penutup kepala yang menjuntai menutupi dada dengan sempurna. Penampilannya memancarkan pesona keanggunan, ketegaran, dan kecerdasan yang luar biasa. Ia tersenyum ramah melambaikan tangan ke arah para penggemar yang memanggil-manggil namanya. Tidak ada lagi bayangan wanita lemah yang dulu selalu menunduk patuh menerima hinaan di dalam rumah tangga yang beracun. Sinta berjalan melintasi karpet kehormatan itu dengan langkah pasti, didampingi oleh orang-orang terdekatnya, termasuk mantan ibu mertuanya yang kini hidup damai bersamanya. Sinta telah berhasil mengubah kepahitan pengkhianatan menjadi kekuatan besar yang mengangkat derajatnya. Ia merdeka dari belenggu penindasan. Menemukan kebahagiaan sejatinya melalui karya, berdiri tegak menyongsong masa depan yang cerah dan sama sekali tidak tersentuh lagi oleh kelamnya bayang-bayang masa lalu. Akhir cerita ini menjadi penutup yang sangat melegakan hati. Membuktikan bahwa kesabaran dan kecerdasan akan selalu mampu menundukkan kesombongan seberapapun besarnya. Yeah.